Jika kita membicarakan sebuah dosa ataupun sebuah kesalahan di anime Naruto, maka mungkin kita akan menemukan tidak hanya orang jahat saja yang memiliki kesalahan. Karena tentunya Masashi Kishimoto membuat anime ini lumayan begitu realistis, maka karakter positif ataupun karakter yang dicap baik juga mereka memiliki sebuah kesalahan. Seperti contohnya Hiruzen Sarutobi, ia adalah Hokage yang dikenal sangat baik hati, dan dia juga selalu merangkul siapapun yang ada di desa Konoha. Tetapi meskipun begitu, Sarutobi Hiruzen tidak lepas dari sebuah dosa ataupun kesalahan. Dan beberapa dosa ataupun kesalahan Hiruzen yang paling terkenal adalah membiarkan Orochimaru melakukan eksperimen ilegal. Kemudian dia terlalu lembek kepada Danzo, sampai dengan dia terkesan tidak mengurus Naruto. Kembali lagi kita membicarakan sebuah kesalahan ataupun sebuah dosa. Jika karakter yang positif saja memiliki dosa yang bisa dibilang adalah dosa besar, apalagi ketika kita membicarakan sebuah kelompok ataupun organisasi yang sangat jahat. Jadi organisasi yang dimaksud oleh admin adalah organisasi Akatsuki. Akatsuki sendiri memiliki member-member yang memang sangatlah unik. Selain member Akatsuki memanglah sangat unik, Akatsuki juga berisikan member-member yang datang dari berbagai desa. Lalu latar belakang mereka bergabung ke dalam Akatsuki memang bukan secara sukarela, tetapi memang mereka ada yang mengkhianati sampai menghancurkan desanya. Nah, jadi di video kali ini admin akan membahas beberapa dosa-dosa besar yang pernah dilakukan anggota Akatsuki kepada desanya. So, kita mulai aja videonya. Let's go. Uchiha Obito. Jadi untuk yang pertama, kita akan membahas member Akatsuki yang sebenarnya memiliki kekuatan sangat hebat, tetapi dia bersembunyi di balik topeng candaan. Ketika memakai identitas Tobi, mungkin Obito tidak terlalu banyak berkontribusi, tetapi dia setelah melepas identitas aslinya yaitu Obito, maka di sana kita menyaksikan bagaimana Obito sangatlah cerdas. Dan kembali lagi kepada dosanya. Obito sendiri pernah melakukan kesalahan besar yang dia lakukan kepada desanya sendiri. Setelah dimanipulasi oleh Madara, di sana Obito langsung menuju Konoha. Dan di dalam Konoha ataupun di dalam desanya, di sana Obito langsung mengacak-ngacak isi Konoha. Tahu istri dari gurunya Kushina adalah seorang Jinchuriki dan kebetulan dia sedang akan melahirkan. Di sana Obito melihat kesempatan besar untuk melepaskan Kyuubi. Lalu tanpa pikir panjang, Obito langsung melepaskan Kyuubi yang mengamuk di Konoha. Dengan terjadinya tragedi besar ini yang dilakukan oleh Obito, tentu rakyat Konoha mengalami hal-hal buruk. Seperti banyak sekali rakyat Konoha yang kehilangan orang tuanya, lalu juga mereka ada yang kehilangan orang-orang tersayangnya, sampai dengan mereka juga kehilangan tempat tinggalnya. Dan tidak sampai di sana saja, karena sebab dari akibat yang dilakukan oleh Obito, di sana klan Uchiha semakin dipojokkan oleh pemerintah Konoha. Karena pemerintah Konoha serta petinggi-petingginya adalah veteran perang, jadi mereka juga tahu yang bisa mengendalikan Kyuubi hanyalah dari klan Uchiha. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Obito sebenarnya tidak hanya menghancurkan Konoha saja, tetapi ia juga menghancurkan klannya sendiri. Lalu tentu yang paling parah adalah nasib main karakter kita yaitu Naruto. Ia di masa kecilnya ataupun di masa bayinya sudah kehilangan kedua orang tuanya. Minato dan Kushina memanglah tidak mati oleh Obito tetapi oleh Kyuubi. Tetapi tetap saja penyebab utamanya adalah seorang Obito. Kakuzu. Jadi Kakuzu sendiri adalah member Akatsuki paling mencintai uang. Selain dia memang sangat mencintai uang, Kakuzu juga punya sebutan adalah zombie. Ketika berada di dalam Akatsuki, tentu kita juga tahu jika Kakuzu adalah member paling tua. Karena dia memang hidup dari zaman Hashirama sampai dengan zaman Naruto. Kembali lagi kepada dosa besarnya ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Kakuzu. Ketika dia diberikan misi untuk menghabisi Hashirama, di sana Kakuzu memang gagal melakukan misi tersebut. Lalu setelah gagal melakukan misi tersebut, akhirnya Kakuzu mendapatkan rundungan dan juga bulian dari desa asalnya. Kesal mendapatkan perlakuan tersebut, akhirnya Kakuzu menghabisi pemimpin Takigakure.
Dan selain menghabisi pemimpin Takigakure, tentunya Kakuzu juga menghabisi tetua desa dari Takigakure. Sasori. Jadi Sasori sendiri merupakan cucu dari Nenek Chiyo. Ia memiliki kejeniusan yang luar biasa. Bahkan di umur yang masih muda saja, Sasori sudah mengerti struktur anatomi manusia. Dengan kejeniusannya ini, akhirnya Sasori berhasil menciptakan banyak sekali boneka yang memang mirip strukturnya dengan manusia asli. Selain dia juga bisa menciptakan boneka yang luar biasa, Sasori juga dikenal sebagai ahli racun. Dan dikatakan, racun yang dibuat oleh Sasori ini hanya bisa dinetralkan oleh ninja-ninja tertentu saja. Lalu untuk dosa yang dilakukan oleh Sasori ataupun kesalahan besarnya, ia menghabisi seorang Kazekage. Sadar dirinya sudah merasa kuat dan juga dia merasa sangatlah percaya diri. Pada saat itu Sasori pun mencoba kekuatannya untuk menghabisi Kazekage. Kazekage di sana yang memiliki kekuatan pasir besi pun tidak ada apa-apanya di hadapan Sasori. Dan yang lebih parahnya lagi, mayat dari seorang Kazekage tersebut dibuat boneka oleh Sasori. Orochimaru. Mungkin dari 3 Sannin legendaris, hanya Orochimaru lah yang memiliki kisah hidup cukup lika-liku. Selain dia memang memiliki penasaran yang sangat tinggi kepada sesuatu, Orochimaru juga tidak segan untuk melakukan hal-hal yang bahkan itu negatif untuk memenuhi rasa penasarannya. Alhasil Orochimaru pun pernah bergabung dengan Akatsuki meskipun singkat, tetapi tetap saja dia adalah member Akatsuki. Dan tentu kesalahan Orochimaru cukuplah banyak dan juga bisa dibilang sangat berpengaruh kepada cerita Naruto. Salah satu dosa ataupun kesalahan besarnya adalah dia melakukan eksperimen ilegal. Dan eksperimen ilegal yang dilakukan oleh Orochimaru ini memiliki tingkat keberhasilan yang tidak terlalu besar. Lalu parahnya, Orochimaru juga melibatkan anak-anak kecil. Meskipun memang benar dari banyaknya anak-anak yang telah dibuat eksperimen Orochimaru ada yang berhasil salah satunya, tetapi kita juga sadar terlalu banyak anak kecil yang membuang nyawanya untuk eksperimen ini. Dan selain kesalahan tersebut ataupun membuat eksperimen ilegal, Orochimaru juga pernah menginvasi Konoha. Dengan invasinya tersebut, Orochimaru mengacaukan ujian Chunin. Dan selain mengacaukan ujian Chunin, parahnya lagi Orochimaru pun menghabisi gurunya, yaitu Sarutobi Hiruzen. Hidan. Hidan adalah anggota Akatsuki yang berasal dari desa kecil. Desa tinggal Hidan sendiri bernama Yugakure. Tidak seperti desa-desa ninja pada umumnya, Yugakure dikatakan adalah desa wisata. Lalu karena Hidan merasa desa tersebut terlalu ramai dan juga banyak pengunjung, akhirnya Hidan selalu membunuh orang-orang yang berkunjung ke desanya. Selain membuat desanya menjadi angker dan juga ditakuti, Hidan selalu tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang ada di Yugakure. Deidara. Jadi Deidara merupakan member Akatsuki paling nyentrik. Selain dia memiliki gaya yang nyentrik, Deidara juga salah satu member yang paling banyak disukai oleh para fans. Tetapi dengan segala kemampuan dan juga segala popularitas yang dimiliki oleh Deidara, ia tentunya tidak lepas dari dosa besar kepada desanya. Deidara berasal dari Iwagakure dan juga dia adalah orang yang sangat mencintai seni. Tetapi karena orang-orang Iwagakure tidak terlalu memahami Deidara, akhirnya Deidara dianggap sebagai orang yang aneh. Kesal dianggap seperti itu, akhirnya Deidara pun meledakkan beberapa lokasi di Iwagakure. Dan hasil dari ledakan Deidara tentu menimbulkan banyak sekali korban. Kisame. Mungkin dari banyaknya member Akatsuki, hanya Kisame lah yang memiliki cakra sangat banyak. Cakra yang dimiliki oleh Kisame ini tidak didapat dari Biju ataupun dari yang lainnya. Tetapi Kisame mendapatkan cakra banyak ini mungkin dari latihan kerasnya. Selain Kisame terkenal akan cakranya yang banyak, ia juga memiliki pedang yang sangat kuat, yaitu Samehada. Tetapi sebelum bergabung ke dalam Akatsuki, tentunya Kisame juga lebih dulu mengkhianati desanya. Di saat dia diberikan misi yang sangat penting oleh desanya, di sana Kisame pun terdesak oleh ninja-ninja Konoha. Dan di dalam keterdesakan tersebut, akhirnya Kisame mengambil keputusan yaitu mengakhiri semua anggota timnya.
Karena sebelum berangkat misi, Kisame diberikan pesan oleh Fubuki, jagalah informasi dengan sangat benar. Dan jika tidak bisa menjaga informasi, maka lebih baik kehilangan nyawa. Dan tapi setelah melakukan semua pengorbanan tersebut, yaitu mengakhiri teman-teman timnya, ketika Kisame pulang ke desanya sendiri, dia mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Fubuki yang memberikan pesan tersebut kepada Kisame, ternyata Fubuki juga menjual informasi desanya ke desa lain. Kisame yang marah akan hal itu, akhirnya dia pun mengakhiri hidup Fubuki. Lalu selanjutnya Kisame juga mengambil pedang Samehada. Uchiha Itachi. Jadi mungkin dari semua member Akatsuki yang pernah ada, Itachi adalah orang yang paling menyedihkan. Bukan menyedihkan karena dia tidak punya kemampuan ataupun dia adalah orang yang lemah, tetapi Itachi harus menghadapi nasib yang sangat memilukan. Itachi di usia mudanya saja sudah diberikan pilihan yang sulit, yaitu memilih negara ataupun klannya. Dan Itachi juga dihadapkan kepada masalah-masalah besar. Dan meskipun di tragedi pembantaian Uchiha, Itachi bukanlah hanya pelaku, tetapi dia juga adalah korban. Tetapi tetap saja Itachi melakukan dosa besar kepada Konoha. Mungkin dari sisi pemerintah apa yang dilakukan oleh Itachi cukup benar. Tetapi dari sisi keseimbangan desa, apa yang dilakukan oleh Itachi yaitu membantai klannya, tidak bisa juga disebut sebagai hal yang benar. Jadi maka dari itu, Itachi sepanjang hidupnya dia harus menanggung beban kebencian. Nah, jadi itu dia beberapa dosa-dosa besar yang dilakukan oleh member Akatsuki kepada desanya. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah teman-teman tahu dosa-dosa lain dari member Akatsuki? Silahkan kasih di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng.